Halo, Assalamualaikum, saya Taufik Hidayat. Kita bertemu dalam podcast RRI. Kali ini kita akan berbicara hal yang sangat penting berkaitan dengan kehidupan kita. Kehidupan kita itu sama pentingnya kita harus makan. Kalau tidak makan, bahaya. Kita bisa mengakibatkan kematian karena makan itu penting ya. Untuk itu kami hadirkan saat ini dua narasumber di acara podcast kita tentang bagaimana ketahanan pangan yang menjadi program pemerintah juga. Saya akan bersama Pak Rismanto, penyuluh Kabupaten Sintang, penyuluh pertanian khusus tanaman padi. Pak Ris, apa kabar? Baik, Pak. Pak Ris, kalau kita berbicara masalah penyuluh, sudah berapa lama jadi penyuluh, Pak? Nah, saya jadi penyuluh mulai dari tahun 89, Pak. Sudah lama sekali. Itu tahun konsentrasi depan, ke padi saja tuh, Pak? Iya, tahun depan udah pensiun dan persiapan. Oh iya. Nah, jadi udah 60 tahun. 60 tahun jadi penyuluh, Pak? Ya, 30 tahun lebih masa kerja. 30 tahun jadi penyuluh, jadi banyak menguasai tentang padi ya, Pak? Iya, tanaman pangan. Pak, kalau saya baca-baca, kalau sebenarnya padi di Sintang itu dulunya katanya, itu punya varietas sekitar 200-an. Ya. Tapi dari tahun ke tahun berkurang gitu ya. Ya. Jadi, kenapa itu, Pak? Nah, ini kaitannya dengan varietas padi ini, kelemahan kita ini kita tidak ada data khusus beberapa sih jumlah varietas padi yang ada di Kabupaten Sintang itu. Spesifikasi sebenarnya varietas padi kita ini turun-temurun, jadi dari persilangan alami kan timbul varietas baru lagi. Kan biasanya di kita kan ada tanya Pak turun-temurun kan. Artinya, jadi kalau untuk padi lokal, kalau untuk padi yang unggul itu kan ada persyaratannya kan, menjadikan varietas, ada bermacam-macam. Tapi kalau di Sintang khususnya untuk padi lokal tetap berjalan terus sih, karena diambil petani kita kan ada pertumbuhan padi yang bagus, bisa dijadikan bibit. Nah, itu jadi tidak, varietasnya itu hasil dari persilangan alami. Nah, dan 30 tahun Pak ngurusin padi terus. Ya, saya kemudian dari sangat paham. Ya, dari zaman Bimas. Sekarang kan udah zaman jadi penyuluh kan ada zaman Bimas, kemudian kembalikan lagi ke pemerintah daerah. Nah, sekarang menjelang pensiun ditarik lagi ke pusat, Pak. Dalam rangka mendampingi tadi swasembada pangan program Bapak Presiden kita. Penyuluh pusat berarti Pak ya? Ya, nanti gajinya Januari 2026. Gajinya dari pusat Pak ya? Dari pusat nanti Pak. Jadi semuanya tanggung jawab pada pusat terus. Oke, kalau gitu nanti tahan dulu, nanti kita akan bicara banyak tentang padi nih Pak. Ya, Pak. Karena ini jadi penting ya. Saya kemarin jalan-jalan ke Banjarmasin dalam satu acara. Di sana tuh dicanangkan tentang ketahanan pangan. Jadi lumbung nasional di Banjarmasin. Saya bersama orang Banjarmasin ya, yang kebetulan juga ada di sini. Beliau bertugas baru beberapa bulan di sini. Ini pimpinan cabang Bulog Sintang, yang kebetulan Pak Abdul Mukti ini kemarin sudah keliling-keliling Kalimantan Pak ya, dan balik lagi ke Kalimantan. Iklimnya agak sama. Pak Abdul Mukti ini dia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Berapa bulan Pak di Sintang? Baru 1 bulan Pak. Baru 1 bulan. Ya, tapi sebelumnya sudah spill bagaimana wilayah Sintang? Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Sudah kemana saja Pak di Sintang? Sementara saya lebih konsultasi ke dalam ya. Samping itu untuk pengenalan wilayah mungkin saya sudah jalan karena kebetulan kantor cabang Bulog Sintang ini membawahi 2 kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Melawi. Saya sudah pernah jalan ke Melawi dan juga mungkin beberapa kecamatan di sekitar Sintang. Tadi di awal saya bilang Banjarmasin, asal Bapak itu lahir di Banjarmasin ya Pak? Ya, saya asli Banjarmasin, masuk di Bulog pun juga di Banjarmasin, kurang lebih 25 tahun saya di Banjarmasin, baru bertugas ke provinsi lain yaitu di Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Timur, dan terakhir di Kalimantan Barat. Tapi wilayah Kalimantan saja berarti ya, Pak? Kalau Banjarmasin, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, apa perbedaannya? Ya, sama-sama Kalimantan ya. Itu persamaannya Pak. Cuman kalau dari segi pertaniannya, memang Kalimantan Selatan itu lahan pertaniannya lebih luas, karena mungkin berada di pesisir agak rendah,
dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Jadi hasil padi dari Kalimantan Selatan itu eh, tersalurnya, mengcovernya ke wilayah Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Timur. Itu dari Kalimantan Selatan. Iya, banyak. Berarti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur itu daerah yang boleh dibilang kurang gitu ya pasokan. Iya. Untuk hasil-hasil padi yang memang paritas di sana ya. Tapi secara umum memang Kalimantan Tengah pun juga ya sudah mulai pembukaan lahan-lahan pertanian khususnya di daerah Kabupaten Kapuas dengan adanya penggarapan lagi lahan 1 juta hektar itu juga sudah mulai menghasilkan gabah padi yang selama ini. Begitu juga daerah perbatasan Kaltim itu Kabupaten Penajam Pasir Utara yang namanya Kecamatan Babulu itu penghasil gabah padi untuk wilayah Kalimantan Timur. Jadi karena akses wilayah jalurnya itu memang lebih dekat Banjarmasin, jadi kadang suplai keperluan beras itu memang banyak datang dari Banjarmasin. Kalau di ukuran kepulauan, Banjarmasin itu relatif lebih baik ya Pak ya, daripada wilayah Kalimantan lainnya khusus untuk padi. Iya, memang lahannya memang lebih baik. Khususnya baik itu di kota-kota, hampir tiap kabupaten kota itu punya lahan pertanian yang cukup luas. Khususnya apalagi di wilayah Benua 6 itu, di wilayah kantor cabang Hulu Sungai Selatan yang membawahi 6 kabupaten itu semua penghasil padi semua. Hebatnya Banjarmasin bukan hanya padi, tambangnya juga hebat ya Pak. Ya. Jadi orang-orang kaya juga dari sana tuh Pak. Alhamdulillah. Tapi juga dari itu pun ada mungkin dampak-dampaknya Mas. Ya. Dengan adanya pertambangan. Ada pertambangan. Ya. Sekarang mungkin Banjarmasin sering wilayahnya kena banjir. Akibat pertambangan itu ya Pak. Kena Pak Haji Syam? Kalau kena ya kena, tapi nggak pernah juga secara ngomong langsung nggak. Karena kebetulan saya dulu pernah bertugas di kantor cabang Kota Baru. Nah, sama-sama anulah dulu hobi olahraga sepeda. Beliau kebetulan juga bikin event ya. Kita sebagai salah satu anggota di SPV di sana ya. Undang lah ikut bergabung. Itu pebisnis pertambangan, punya lahan padi tidak beliau Pak? Beliau itu lebih ke perkebunan, jadi sawit, walaupun dia juga yang saya tahu itu punya pabrik gula, tapi di Sulawesi di Bombana. Jadi memang setiap lokasi dia maksimalkan. Ya, kayak dia bikin pabrik biodiesel itu. Banjarmasin terkenalnya itu juga tuh ya. Kalau sekarang itu Pak Riz, kalau kita berbicara masalah Banjarmasin itu orang-orang terkenalnya situ. Kalau dulu ada 9 naga Pak, ditambah 1 naga lagi tuh dari Banjarmasin. Pak, di Dolok sejak masuk langsung di Dolok gitu Pak? Ya, dulu namanya Dolok ya. Dolok ya. Jadi namanya kalau di pusat Bulog, kalau di daerah itu namanya Dolok, depot logistik. Depot, sekarang Bulog semua ya Pak? Ya, sekarang Bulog semua, karena kita sudah berubah menjadi badan usaha milik negara. Ada amanat khusus untuk Bulog Pak, khususnya kita sekarang di era Pak Prabowo? Ya, saya masuk Bulog itu tahun 97, jadi masih era Bapak Presiden Soeharto. Jadi waktu itu masih Bulog yang bernama Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Jadi status kepegawaiannya juga PNS Pak. Ya, tapi terjadilah perubahan sehingga Bulog bertransformasi berubah menjadi badan usaha negara berupa Perum, yang mana juga karyawannya berarti tidak berstatus lagi sebagai PNS pada saat itu. Tapi gajinya lebih besar Pak berarti? Dari segi kesejahteraan tetap, karena mungkin transformasi itu ya intinya salah satu persyaratannya ya kalau bisa tidak mengurangi pendapatan yang ada kan. Nah, seiring waktu Bulog kemudian karena namanya perusahaan, di samping penugasan pemerintah juga ada core bisnisnya. Nah, karena kita mengikuti aturan BUMN, sehingga pun
pergerakan Bulog itu juga ya istilahnya dari segi bisnis dari itu kita tidak mendapat fasilitas lagi. Kalau dulu waktu LPND kita dapat namanya KLBI ya, ya kredit lunak Bank Indonesia. Kalau sekarang kegiatan Bulog semua di-cover dari kredit komersil, sama halnya seperti yang biasa-biasa dengan perbankan. Nah, Maka sekarang beras Bulog itu bisa di mana-mana Pak ya? nah, ya namanya Bulog itu menjaga kedaulatan pangan. Nah, jadi seluruh Indonesia ini kan ada daerah sentra-sentra produksi dan ada daerah defisit. Nah, termasuk daerah Kalimantan Barat ini walaupun ada panen, ada padi juga, tapi dalam kategorinya belum masuk kategori penghasil padi secara masih dianggap defisit. Nah, jadi kekurangan-kekurangan itu nanti di-cover dari daerah sentra produksi. Jadi dalam pemerataan stok itu, Bulog itu dia akan melakukan perpindahan stok yang namanya MOB-REG, nah, MOB regional. Jadi istilahnya kalau memang di Kalimantan Barat kurang beras, ya, secara langsung nanti akan dikirim dari Kalimantan Timur, Bulog, ya mungkin daerah sentra. Selama ini mungkin dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun Jawa Barat, ataupun NTB. Saya ke Pak Aris. Pak Aris, kalau berbicara masalah Bulog, ini kebetulan kita undang kemarin kan amanatnya Pak Presiden kalau tidak salah seperti itu Pak ya, bahwa Bulog itu harus menyerap produksi lokal, padi lokal gitu ya. Itu ya Pak ya salah satunya. Pak Aris, tapi saya dapat datanya kita belum bisa memenuhinya nih. Penyebabnya apa ya Pak? Penyebab kurangnya produksi. Oh itu penyebab yang ya kan Bulog ini minta nih, cobalah petani lokal jual gabah berkontribusi kepada Bulog misalnya, tapi itu belum bisa tercapai. Jadi tadi seperti dikatakan oleh Bapak bahwa Sintang itu bukan daerah sentra. Nah, kemudian dilihat dari kalau kita luruskan juga tentang ketahanan pangan ini kan selama ini kalau ketahanan pangan ini kan pemikiran kita ke produksi. Nah, sebenarnya ketahanan pangan kan ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi kan. Nah, tugasnya kami ini produksi. Ya, produksi itu bagaimana meningkat caranya dengan sekarang dengan LTT luas tambah tanam. Jadi diusahakan lahan-lahan yang anggur ditanami tanaman pangan. Nah, kemudian kita mengenal pangan itu orang bergantung pada beras. Padahal divisi pangan itu kan segala sesuatu yang bisa dimakan untuk memenuhi kebutuhan gizi kan, yang aman kan. Bisa termasuk mie apa segala macam udah pangan. Karbo ya Pak. Kita kan cenderungnya itu ya. Iya, jadi jadi walaupun produksi nanti kalau tinggi, konsumsinya tinggi, berdampak juga kan. Nah, konsumsinya tinggi, transportasinya nggak bagus, distribusinya bisa juga rawan pangan kan karena tidak masuk. Ini yang perlu kita lihat. Kaitannya dengan di pertanian tadi, dengan di Sintang ini kan jumlah penduduknya sekitar 400 ribuan Pak ya. Nah, kalau kita tadi saya itu dari kalau satu jiwa itu dalam 1 tahun 114 saja. 114 kilo lah. Itu jatuh-jatuhnya Pak di Sintang itu sekitar 50.840 ton beras kebutuhan Sintang. Tadi berdasarkan data BFC kemarin hanya di Teman itu jadi kalau produksinya 2,4 berarti dengan kebutuhan itu di Sintang itu harus tersedia lahan 22.000 hektar Pak. Yang ada sekarang Pak? Nah, sekarang kan kalau lihat di LBS kalau nggak saya itu baru 7.000 sekian. Wih, masih banyak. Nah, itu pun tidak tanam. Jadi tapi tetap kita berupaya bagaimana dengan untuk mengejar itu mungkin dengan meningkatkan IP-nya. Nah, kalau tadi dari misalnya dari 7.000 kalau IP-nya 2 bisa 14 kan. Nah, kalau inputingnya 3 bisa naik lagi. Kemudian sekarang dengan adanya optimasi lahan yang kerjasama dengan TNI dan TNI itu dan Polri. Ya, dan Polri itu tujuannya itu jadi ada pemanfaatkan pertanian udah sekarang larinya ke bisnis dengan adanya brigade pangan itu. Jadi dengan teknologi pertanian modern. Jadi sekarang petani di Sintang pun sudah modern Pak. Agak modern lah. Ya sudah mulai modern. Mulai ya. Karena modern. Tanam udah pakai mesin. Nah, tadi terus pakai hand traktor kemudian panen sudah pakai mesin. Jadi dari situ sudah ada pengurangan biaya produksi kan. Iya. Kemudian di samping itu dengan pengurangan biaya produksi maka harga jualnya akan rendah Pak ya. Nah, di kita ini kan antara petani dengan
banyak yang nggak menyerap bedorot. Salah satunya diantaranya harga, Pak. Karena biaya produksi tinggi, otomatis harganya tinggi. Harganya nggak masuk, nggak masuk dulu. Tapi kalau secara real itu bagus. Petani sudah pendapatannya. Kan dulu itu kan menyerap kalau di bawah 6.500. Nah, sekarang kita gabah sampai 8.000, beras sampai 14.000. Jadi tidak akan terus konsisten karena di Sendang ini selain produsen yang petani padinya, dia konsumen juga. Nah, karena kalau contoh di sekarang yang di Brigade Pangan kan ada 571 hektar, Pak. Dengan jadi satu brigade mulai 200 hektar itu perputaran ekonominya bagus lah itu kan. Jadi kalau kita hitung dengan jumlah petani 600-an, hanya sekitar pemilikan lahannya hanya setengah hektar, Pak. Nah, kalau dengan produksi tadi data misalnya rata-rata di 3 ton, jadi beras anggaplah 1,5 ton, Pak ya. Nah, kan belum, makanya tadi karena petani nggak mau menjual beras sebelum tanam lagi. Tapi jadi dari segi itu, jadi bukannya kenapa tadi petani Sintang bukannya nggak menjual, untuk kebutuhan sendiri aja masih untuk memenuhi daerah itu. Di samping itu harga sudah bagus, tinggal upaya-upaya tadi dengan penerapan teknologi dan tetap ini kadang-kadang yang tidak seimbangnya itu tadi memberikan informasi tentang pola makan, bahwa makan itu tidak harus beras. Nah, salah satunya kalau dengan dari 100 mengurangi 10% aja tingkat konsumsi udah hampir berapa ribu ton kan, Pak. Itu kadang-kadang hal yang tidak disadari. Nah, itu hal yang penting. Jadi kalau untuk ditutup peningkatan produksi pasti ada batas. Nah, lahan kan tidak akan bertambah, pasti berkurang. Nah, kemudian tadi yang pertanyaan Bapak sebenarnya malah saya bukan dikhawatirkan berkurangnya varietas padi. Yang takutkan saya bilang berkurang, malah hilangnya nanti budaya nugal. Karena lahan-lahan kan sudah mulai eksplorasi sudah habis kan, Pak. Taruh 5 tahun ke depan pun kita pun agak, makanya caranya tadi dengan RTT dengan Apotek untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Jadi sebenarnya berat pangan, ngomong sementara Pak, lah gampang pangan, yang penting ada duit beli. Tapi bagaimana produksinya kan, sementara dari luar pun sudah di stop kan, ada dikurangi kan, kayak Cina segala macam kan, dia penduduknya banyak, perlu makan kan itu. Nah, jadi itu makanya bagus program pemerintah utamakan yang penting perut kenyang dulu kan, tersedia pangan, nah, akan stabil kan kegiatan lain. Saya kira itu salah satu kenapa tadi bukannya tidak kayak tadi memang faktornya. Ya kan sekarang masyarakatnya berpikir praktis, Pak. Karena bisa dikonversi. Tidak harus nanam padi, nanam sawit aja dijual, nanti kita beli berasnya kan gitu. Tapi kameramen saya tuh, Pak, kalau belum makan nasi dia belum makan. Padahal udah makan bakso ya. Padahal udah makan bakso. Nah itu kan masalah juga, Pak. Iya, itu makanya tadi kembali ke sumsi, mungkin ada pihak lain yang berkaitan mengaji bagian pola makan, mungkin nutrisi. Kami bagian memproduksinya lah. Tapi tetap ada batasnya. Nah, kan karena lahan kan gitu. Iya, Pak. Kalau dari informasi itu sebenarnya juga dalam setahun itu petani kita masih petani tradisional kita, Pak ya, bukan brigade tadi. Kalau brigade diharapkan setahun 2 kali lah gitu ya, 2 kali tanam. Tapi yang tradisional itu, yang di bukit-bukit gitu ya, yang Bapak tadi nugal ya, Pak? Nugal ya. Itu dalam sekali tanam hanya bisa dikonsumsi 3 bulan. Ya kalau dilihat rata-rata produksinya antara 1,5 sampai 2-an, Pak. Jadi berarti sekitar 1 sampai 2 bulan aja. Enggak, ini produksinya kan. Tingkat nanti kembali ke tingkat konsumsinya. Nah, kalau dia misalnya dapat 1,5 ton jadikan beras 750. Misalnya anggota keluarganya ada 4. Nah, berarti kan 400-an, masih ada lah dia bisa untuk sisanya. Maka tadi, Pak, budaya yang nggak mau jual beras itu. Jadi kalau 700 kilo beras dia butuh 400 kan ada 300 kilo, maka disimpan. Tadi bukan dijual karena menanam padi kan risikonya banyak kan, Pak. Segala macam hama, penyakit. Nah, itu sebenarnya petani tradisional, petani kita yang di ladang-ladang itu visi ketahanan pangannya lebih bagus sebenarnya. Gitu ya? Ya, karena di ladang itu kan ada sayur. Oh iya, lengkap. Nah, jadi bukan karbohidrat aja kan, ada jagung. Jadi di minimarket di situ ya, Pak. Jadi sebenarnya itu lumbung pangannya sudah ada di lahan, sudah bagus sebenarnya. Cuma tapi khawatirnya lama-kelamaan akan menyempitkan. Nah itu. Ya mungkin sekarang satu keluarga punya luas lahan 5 hektar. Kalau anaknya ada 3, pasti 5 tahun ke depan jadi 1 hektar. Nah ini pun belum jadi pemikiran, kan punya sawit 5 hektar.
Kalau keluarganya 5 pasti dibagi kan Pak, jadi 1 hektar. Sementara lahan pangan mulai menyempit, otomatis kan kalau pasar kan hukum penawaran permintaan berarti akan tinggi kan. Nah itu yang contoh yang jadi pengalaman lah kemarin minyak goreng sampai antri ya. Kelapa sawit banyak kok kenapa minyak goreng sama antri sampai langka. Tapi orang belum berpikir bagaimana kalau beras langka. Apa gantinya kan? Nah, kalau minyak gantinya minyak goreng kan? Minyak goreng bisa dibakar kalau masaknya. Tapi kalau beras nggak ada penggantinya. Ubi segala macam lahan udah makin menyempit. Nah ini mungkin kaitannya dengan makanya saya sering saran kepada petani kalau ada lahan sisakan 10% untuk pelaksanaan cadangan pangan masa depan. Kan itu ada kewajiban Pak, memang 10%. Ya, artinya yang kepemilikan yang pribadi kan Pak. Jangan kalau misalnya lahan itu untuk sawah nggak usah disawit lah, nggak usah dikaret. Karena kedepannya akan mahal. Kan banyak kasus-kasus kelaparan kan kayak di Korea negara maju, tapi kelaparan. Ya kan? Bagaimana kalau kita kalau kelaparan Pak ya bisa terjadi gejolaknya apa? Nah ini yang masih belum diperhatikan oleh masyarakat. Nah ini konsep ketahanan pangan itu kan bukan hanya sekadar padi Pak ya. Padi ya. Jadi bagaimana sebuah keluarga itu bisa menyediakan bahan makanan, bahan makanan, bisa itu ubi gitu kan, bisa jagung, lebih variasi, lebih banyak variasi. Pak, tadi berbicara tentang kualitas ya, kualitas padi kita nih. Antara sawah dengan ladang itu berbeda Pak? Ya beda, karena ladang ini padi itu kan harusnya kalau 2 minggu sebelum panen, padi harus dalam lahan harus kondisi kering supaya proses pemasakannya bagus. Itu yang sawah? Ya, yang khususnya semua padi lah. Semua padi? Ya, jadi makanya beda kalau rendemen pada padi ladang, karena dia kering, itu rendemennya bisa 60 Pak. Tapi kalau padi sawah, dia pas waktu panen, hujan ada, pengaruh kan, proses pemasakannya jatuh, jadi waktu penanganan pasca panennya, itu tulis bulur hijaunya. Nah, jadi itu makanya harga padi lokal lebih mahal. Rasanya juga beda Pak ya? Rasanya beda. Kalau rasa sih macam-macam Pak. Iya, tergantung selera. Ya, selera. Varietas yang unggul juga ada yang wangi, ada yang enak. Kemudian yang perah pun ada. Tapi kalau padi ini kan tergantung wilayah. Kalau di Sintang ini kan senang yang bulan. Tapi kalau wilayah Pantura kan yang perah Pak ya. Ya, nggak mau makan beras yang bulan gitu. Karena katanya kalau perah itu ngeper kalau ditambah minuman kan jadi lama hilangnya kenyangnya kan mengembang jadi lama kenyangnya akan beda. Kalau yang padi pulen enak karena cepat lapar ya karena kan ada itu kaitannya sama selera. Tapi emang di Kalimantan Barat ini jarang pulen Pak ya? Kalau daerah Sintang ini Pak banyak pulen. Banyak pulen malah. Kalau yang di Sambas tuh Pak banyak perah yang senang. Nah, dia jual yang bisa untuk nasi goreng gitu. Ya, yang nasi goreng cocok. Jadi kalau di Jawa itu kan begini Pak, padi itu dipanen, kan beda perlakuannya ya, dimasak beda perlakuannya, habis itu dikipasi, itu baru dimakan, itu nikmat tuh. Di sini tuh tidak ada tradisi seperti itu Pak ya? Nggak ada. Beda ya? Beda, itu kan hanya biar cepat kering, pulen dulu kan belum ada Magicom, mungkin biar agak kalau airnya keluar berarti agak tahan kan pastinya. Tapi ada jenis-jenis yang padi unggul yang pulen dan pulennya kering Pak. Jadi di 3 hari, 2 hari nggak basi ada. Rasa tadi bicara sama rasa Pak, yang padi padi ladang dengan padi sawah lebih enak padi ladang Pak ya? Sama Pak, padi ladang ada juga yang perah. Oh gitu? Iya, ada juga yang enak gitu. Tergantung, dan itu pengaruh juga Pak. Ada yang kalau padi yang biasanya padi ladang atau padi lokal yang di daerah basah, yang rawa itu biasanya kurang pulen. Kayak varietas yang impara padi rawa itu banyak yang kurang pulen. Makanya kalau petani di sini dibantu misalnya benih, terus rasanya nggak enak, produksinya bagus, tidak akan ditanam lagi Pak tadi karena selera rasa tadi. Kan kalau kita pemasaran kan harus merhatikan usahakan menggunakan pasar. Kalau pasarnya senang pulen, kita harus. Saya kemarin tuh beli padi katanya baru nasi beras baru ya. Tapi rasa-rasanya lebih enak yang di minimarket gitu Pak. Itu produksi lokal Pak ya. Mungkin selera juga kaitannya. Kalau rasa terkait selera, kemudian kalau
produksi lokal dan tadi ada kesalahan varietas tadi kerasa enggak ada pengaruh ke situ. Pak, faktor pengolahan berpengaruh ke rasa juga Pak ya? Faktor pengolahan. Misalnya digiling sama ditumbuk. Oh ya, bisa agak beda. Kalau ditumbuk agak lebih gurih. Iya kan karena patinya kan masih ada itunya. Nah, itu selera kita, selera Bulog beda lagi. Beda. Kalau Bulog kan Pak, Bulog kan punya standarisasi Pak ya. Tadi kadar air segala macamnya. Itu agak sulit masuk ya Pak. Kalau untuk atau udah survei atau belum nih Pak, yang di Sintang lah khususnya untuk masuk ke Bulog. Sebenarnya padi itu kan kita memang ada ketentuannya. Kenapa ada ketentuan pemerintah? Persyaratan masuk di Bulog itu beras ada kadar airnya maksimal 15%, derajat sosohnya 95, butir patahnya 25%, menirnya maksimal 2%. Itu karena memang Bulog itu peruntukannya adalah untuk disimpan. Jadi harus tahan lama ya. Jadi kalau beras yang mungkin kadar airnya di atas 14%, mungkin nggak usah, bisa dicontoh kita beli di pasaran biasa, taruh di rumah mungkin nggak sampai 1 bulan udah berubah. Sampai hijau-hijauan atau nanti akan menjadi bubuk. Nah, karena kita bersifat cadangan pangan, berarti kualitasnya itu harus memang benar-benar bisa bertahan lama. Karena kan beras ini makhluk hidup Pak ya, istilahnya. Jadi dia akan melakukan disimpan lama itu bisa berubah. Makanya mungkin ketentuan itu sudah melalui penelitian lah istilahnya dengan kadar air maksimal 14%. Makanya gabah pun begitu juga kering. Kalau memang varietasnya bagus ya alhamdulillah bagus. Nah selama ini kalau untuk di Sintang kita belum bisa bicara untuk yang persyaratan masuknya Pak, karena dari segi harga pun tidak masuk. Jadi ada 2 komponen untuk bisa masuk ke Bulog. Pertama harga yang ditetapkan pemerintah adalah Rp12.000 per kilo. Apabila petani bisa menyediakan beras 12.000, nah kualitasnya pun akan diperiksa. Nanti kalau memang kualitasnya memenuhi, ya kita akan beli, kita akan simpan untuk cadangan beras pemerintah yang mungkin akan disalurkan beberapa bulan akan datang, bahkan hampir 1 tahun. Jadi memang tidak asal terima gitu. Iya, standarisasinya agak berat ya Pak ya kalau mengikuti standar Bulog. Saat ini harga beras medium di Kabupaten Sintang itu di atas 12.000 Pak ya. Nah itu, dan itu kenapa jadi harga tinggi juga karena harga gabahnya memang tinggi. Gitu tadi. Pak, kalau Bulog Sintang itu, kalaupun menerima ini, itu tuh bentuknya beras atau gabah? Ya, jadi kalau memang nanti ada panen yang kita bisa serap gabah, akan kita serap gabah. Kalaupun ada beras, akan serap beras. Nah, tapi kalau gabah, kami mungkin akan melakukan kerjasama dengan mitra penggilingan. Mungkin dari pihak Perpadi, karena Bulog sendiri tidak mempunyai sarana untuk menggiling. Jadi mengelola itu. Jadi biasanya kita akan kerjasama pengolahan dengan penggilingan, sehingga gabah kering panen yang setelah panen kita beli Bulog dengan harga 6.500, kita bawa ke mitra tersebut, situlah nanti akan diolah. Kalau dia punya mesin pengering, dryer, akan dimasukkan pengering. Kalau enggak, mungkin dia pakai lantai jemur, mengandalkan matahari, mereka akan jemur, mereka akan bersihkan, nanti setelah menjadi istilahnya gabah kering giling. Nah, nanti kita akan giling, Pak. Jadi giling, nanti dari giling itu ada ayakan, dari gabah tersebut berapa yang memenuhi syarat. Nah, yang memenuhi syarat kadar airnya, patahnya tadi masuk Bulog. Kalau yang lainnya nanti dalam bentuk hasil samping. Hasil samping itu nanti kita akan jual, kita akan masukkan ke rekening punyanya Bulog. Karena itu tidak masuk dalam untuk masuk dalam kategori persyaratan tadi. Pak, Bulog itu kan bukan hanya beras Pak ya? Nah, sekarang penugasan Bulog
yang dari pemerintah itu adalah beras, jagung, dan kedelai. Daging juga termasuk. Untuk daging itu core bisnisnya Bulog. Oh, bisnis. Jadi daging, minyak, gula, minyak, itu adalah core bisnisnya Bulog sebagai perum Bulog. Jadi untuk tahun ini Bulog tidak ada mendapatkan kuota untuk bisnis daging. Itu diserahkan ke BUMN lain kalau nggak salah, Berdikari Pak, atau Perdagangan Indonesia. Saya lupa itu. Jadi kalau mau Bulog jual daging, beli ke mereka. Jadi dua tangan kan. Lebih mahal berarti Pak. Harga berubah. Harga berubah. Itu pebisnis ya. Nah, saya bisa beli di PTI, saya hitung cost strukturnya sampai di Sintang, dapat margin untuk perusahaan sekian, laku nggak dijual di sini? Kalau laku bisa saya eksekusi, tapi kalau enggak, ya tidak perlu dilakukan. Padahal Sintang itu pula dengan minyak. Minyak itu istilahnya orang tahunya minyak kita Pak ya. Minyak kita tuh ada dua. Jadi ada yang minyak kita pemerintah, ada juga minyak kita yang premiumnya. Dan Bulog itu kebanyakan yang premium Pak. Nah, makanya harganya beda. Tapi kalau untuk di Sintang saat ini yang ada kita itu ngambilnya juga di distributor Pak. Jadi tidak ada perlakuan istimewa. Jadi saya juga ngambil distributor di Pontianak. Saya hitung mau traktor angkut apa sesuai ketentuan perusahaan. Nah, bisa nggak dijual di Sintang? Bisa nggak bersaing dengan harga yang ada di Sintang? Kalau bisa akan kita lakukan. Bisa tak Pak? Ya alhamdulillah. Bisa kita masih kurang lebih. Saya kalau untuk minyak goreng itu di harga minyak goreng kita tuh Pak ya? Merek jujur Pak. Jujur? Iya, 20.000, 19 ribuan Pak. 19 ribuan? Iya, kalau pasarannya? Walaupun yang merek tahun itu sama itu kurang lebih 22. Ya, masih anu lah. Kalau gula kita 19.000 Pak. 19.000. Oke Pak, terakhir. Waktunya rupanya tidak terasa kalau kita ngomongin masalah pangan Pak ya. Terakhir Pak, khusus Bulog nih, kalau Bulog kan kalau dengan kondisi tidak bisa menyerap, berarti kita sebagai stok cadangan pangan daerah saja berarti ya? Jadi Bulog ini kan selain penugasan penyerapan ini sebelumnya kita mendapatkan penugasan dari Badan Pangan Nasional adalah untuk menyalurkan SPHP. Jadi SPHP itu memang disalurkan. SPHP itu apa? SPHP itu bukan selalu pembeli harapan palsu. Bukan ya? Jadi perubahan harga pemerintah ya? Iya, itu ya. Jadi itu gunanya sebenarnya untuk menekan inflasi. Yang kalau dulu-dulu kita kalau ada harga naik kan selalu Pak OP kan? Operasi pasar ya. Sebenarnya diibaratkan ini kebakaran loh, baru datang pemadam nyemprot. Sekarang itu dengan SPHP setiap hari kita siram terus, kita sebar terus beras, jadi otomatis kalau ada bibit mau naik itu kan sudah ya istilahnya sudah tidak bisa banjiri lah ya. Jadi paling biasanya mendekati hari besar keagamaan itu memang ada kenaikan. Nah, di samping itu juga ada penugasan menyalurkan bantuan pangan langsung. Itu raskin itu maksudnya? Yang dulu raskin. Nah, sekarang itu memang namanya bantuan pangan. Dan itu juga sudah ada by name by address-nya dan itu saat ini memang dihentikan pemerintah karena pemerintah fokus dalam hal penyerapan. Mungkin pertimbangan pemerintah juga Pak ya, kalau SPHP digelontorkan, kita juga melakukan penyerapan gabah, jangan-jangan nanti muter ya. Udah keluar masuk lagi gudang Bulog. Nah, itu salah satunya itu. Nah, sekarang ini kan panen sudah mulai menurun di daerah-daerah sentra produksi juga hanya spot-spot, di tempat kita juga nggak ada lagi Pak ya. Nah, jadi sekarang itu stok kita udah banyak. Nah, ada kemungkinan nanti di bulan Juni ataupun Juli sampai menunggu instruksi mungkin akan dilakukan penyaluran program tersebut. Jadi SPHP sudah keluar, nanti mungkin boleh kita melakukan penjualan. Tapi kalau memang nggak boleh, saya nggak boleh mengeluarkan beras. Itu SPHP itu core bisnis Pak ya?
Nah, bukan Bukan ya? penugasan. Penugasan, Pak. Nah, di samping itu tadi kami pun ada core bisnis yang namanya beras premium. SPHP premium. Ya, SPHP itu medium. Medium. Beras pemerintah itu nggak boleh sembarangan dijual. Itu kita harus bikin lapor pembelinya siapa, ada aplikasinya. Iya. Yang dengan harga sudah ditentukan. Naik gudangnya. Nah, kalau yang premiumnya kita bebas jual. Ya, tadi kondisi di lapangan, kalau memang bisa kita bisa ambil di sentra mana, di sentra penggilingan bulog yang ada di Jawa. Yang penting bisa sampai di sini. Tapi SPHP itu banyak yang bilang waktu pertama beli enak Pak katanya. Kedua beli yang keduanya kurang enak katanya. Ya. Itu selera lagi tadi. SPHP itu Pak bukan dari jenis satu aja. Oh, jadi macam-macam Pak. Jadi beras bulog itu kan stoknya macam-macam. Nah, kalau lagi kita kosong, berarti stok yang ada adalah stok impor yang keluar. Nah, nanti ini stok banyak nih nanti masuk dari stok dalam negeri, ada kemungkinan adalah stok dalam negeri. Jadi beda-beda. Makanya kita tidak membedakan yang namanya mau beras Sulsel, beras Jatim, mau Vietnam, mau Thailand, semua itu adalah beras bulog. Nah, itulah fungsinya bulog, istilahnya menjaga ketahanan pangan dengan melakukan penyebaran stok. Insya Allah untuk wilayah Sintang aman lah. Untuk stok gudang kita sudah hampir dengan kapasitas yang ada ini 2.000 ton, kita sudah terisi kurang lebih 1.500. Sampai bulan berapa Pak tahannya nih ya, ketahanan pangan kita? Istilahnya 3-4 bulan ke depan aman. Ya. Oke. Itu finishnya 3 sampai 4 bulan ke depan aman. Di bulog itu Pak, istilahnya kita minta nggak minta. Tetap gudang datang. itu kan laporannya seperti online, istilahnya di gudang di Sintang itu udah kuning, hijau, merah. Itu pusat sudah bikin perintah, dia akan memindahkan stok. Yang baru terakhir ini kita datang dari Sulsel. Oke. Terima kasih Pak. Terakhir Pak Riz, ada yang mau disampaikan kaitannya dengan bagaimana konsep ketahanan pangan dari persepsi penyuluh? Ya, intinya konsep ketahanan pangan tadi salah satunya dengan peningkatan produksi satu. Bagaimana caranya dengan tanam, mengoptimalkan lahan dan penerapan teknologi. Di samping itu juga sambil memberi pemahaman pada masyarakat bahwa pangan itu bukan beras saja. Nah, itu seperti apakah kan dia hanya karbohidrat kan, seperti ubi atau segala macam, walaupun agak sulit kan, karena tadi terkait kebiasaan tadi. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Pak Rismanto. Mudah-mudahan sebenarnya di lain waktu kita bisa berbicara lebih banyak lagi. Banyak yang ingin saya tanyakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, karena isunya juga isu nasional. Dan kondisi kita juga saat ini belum tahan dari kondisi lokal Pak ya. Kalau ada bulog sih tahan, kalau tidak ada bulog mana tahan ya. Terima kasih juga Kak Bulog ini, Pak Pinca Bulog Sintang, Pak Abdul Mukti. Lain waktu juga kita akan berbincang-bincang, terutama di lain isu ya Pak ya. Karena banyak isu bulog ini Pak. Kami cukupkan sampai di sini podcast kali ini. Saya Taufik Hidayat. Sampai jumpa.